kawanan pencuri sepeda motor di Tegal, Jawa Tengah terekam CCTV saat menjalankan aksinya di kediaman Kepala Desa Mulyoharjo. Diduga bolos sekolah dan bermain di sungai saat jam pelajaran baru berakhir. 4 siswa hanyut di sungai dan 1 dinyatakan tewas. Menyambut HUT RI ke-77, Kodim 0724 Boyolali bersama Polri melakukan aksi unik dengan membersihkan patung Monumen Pahlawan Nasional. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 4 bocah SMP Negeri 2 Weleri Kendal yang diduga bolos sekolah hanyut di sungai Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ketiga korban bisa menyelamatkan diri karena mahir berenang. Nah, satu rekannya tenggelam dan ditemukan oleh penambang pasir tradisional tersangkut batu di dasar sungai. Insiden tersebut terjadi ketika keempat siswa tersebut keluar dari sekolah sebelum waktunya dan bermain ke Sungai Besar Kalikuto yang merupakan batas 2 Kabupaten Batang dan Kendal, Jawa Tengah. Lokasi kejadian berada di Kluwung, Desa Tedunan, Kecamatan Gringsing. 4 remaja yang masih duduk di bangku SMP tersebut masing-masing bernama Randy 14 tahun kelas 7, Bayu 15 tahun kelas 9, keduanya warga Desa Tanjung Sari. Seorang anak belum diketahui beralamatkan Tawang, Desa Gempol Sewu. Mereka ketiganya selamat dan satu korban bernama Muhammad Bintang 14 tahun kelas 8, warga Desa Tambak Sari, Kecamatan Rawasari, Kendal, ditemukan sudah meregang nyawa di dasar sungai dan ditemukan warga pencari pasir tradisional. Sebagaimana yang diungkapkan warga penambang pasir tradisional yang menemukan korban tenggelam, Kasmani mengatakan, saat tengah mencari pasir dengan cara menyelam ke dasar sungai, tak disangka kakinya tersandung seperti tangan manusia. Awalnya ia tidak menghiraukan adanya hal tersebut, namun kedua kali terjadi hal yang sama, ia mulai curiga dan akhirnya menyelam. Ia menemukan tangan mayat korban tenggelam yang menyangkut di kaki penambang pasir tersebut. Pasir ya berjalan tuh, kesandung kaki ini. Tersangkut kaki. Terus bila dulu, bongkar sini, ulangi lagi di sana. Terus diambil. Terus ada apanya ternyata, Pak? Ya ada itu, orang itu masih nyangkut itu. Nyangkut di kaki itu. Oh, berarti itu kena batu atau apa, Pak, di situ, Pak? Ya itu kan di dasar laut sungai ini. Enggak, yang tersangkut itu? Satu. Usianya berapa, Pak, perkiraan, Pak? Mayatnya kecil. Masih kecil? Masih mungkin SMP. Proses pencarian yang dilakukan petugas gabungan Basarnas Kendal Batang sejak Sabtu siang mulai dihentikan pada Minggu siang setelah mendengar informasi dari warga kalau penambang pasir tersebut menemukan mayat korban tenggelam. Korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah duka yang berada di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rawasari, Kendal. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Aksi 4 kawanan pencuri yang menggasak sebuah sepeda motor di rumah seorang kepala desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terekam kamera pengawas atau CCTV. Pencurian motor di rumah Kades sudah 2 kali terjadi, namun tak satu pun terungkap pelakunya. Dalam rekaman CCTV terlihat 4 kawanan pencuri dengan menggunakan 2 sepeda motor mendatangi rumah Kepala Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Abdul Basir pada Minggu pagi. Salah satu pelaku yang menggunakan jaket dan helm terlihat masuk ke teras rumah korban setelah merusak kunci gembok pagar. 3 pelaku lainnya terlihat menunggu di luar pagar. Meski di teras terparkir 2 sepeda motor Matic yakni motor dinas Kades dan motor NMAX, pelaku hanya menggasak motor NMAX yang terparkir di depan Mio. Tak butuh waktu lama pelaku berhasil membawa kabur motor incarannya setelah merusak kunci stang. Keempat pelaku terlihat santai dan tenang saat melancarkan aksinya meski telah mengetahui aksinya terekam CCTV. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban hendak ke masjid untuk sholat subuh, mendapati salah satu motornya telah raib. Petugas Polsek Pagerbarang yang memeriksa tempat kejadian perkara menemukan sebuah anak kunci letter T diduga kuat milik pelaku yang dipakai sebagai alat perusak kunci stang motor korban. Pelakunya itu berarti ada 4
berarti 2 motor. Kalau kita lihat di CCTV itu ada 2 motor berboncengan semua, tapi yang bergerak untuk membongkar motor itu berarti 1 orang, tapi waktu membongkar pintu itu 2 orang. Yang 2 orang di motor itu berarti menjaga antisipasi, kelihatannya kita lihat di CCTV seperti itu. Waktu kejadian berarti di halaman ini nggak ada keramaian? Nggak ada orang-orang, sepi ya. Jalan raya sih masih banyak lalu lalang kendaraan, tapi kita di jalan desa nggak ada orang lewat sama sekali. Motornya jenis apa, Pak? Yamaha NMAX tahun 2019. Kasus pencurian motor di teras rumah juga pernah dialami korban pada tahun 2017, namun pelakunya sampai saat ini tidak terungkap. Kali ini korban berharap polisi dapat mengungkap dan menangkap para pelaku. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Rencana pembangunan pangkalan truk di Kabupaten Pati ramai dibicarakan hingga sekarang, mengingat sekarang Kabupaten Pati belum mempunyai pangkalan truk yang memadai. Kepala Disu Pati mengungkapkan pembangunan belum terrealisasi karena kebutuhan anggaran yang terlalu besar. Kebutuhan yang mendesak mengharuskan Kabupaten Pati memiliki pangkalan truk yang memadai. Namun dikatakan Kepala Disu Pati pembangunan pangkalan truk belum dapat terrealisasi dalam waktu dekat ini. Ditemui di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pati pada Senin pagi, Kepala Disu Pati Teguh Widiatmoko mengungkapkan kebutuhan anggaran yang terlalu besar membuat pembuatan pangkalan truk tak kunjung terrealisasi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan tersebut tidak akan terrealisasi pada tahun ini. Disinggung mengenai kebutuhan anggaran, pada kajian tahun 2018 saja, Teguh mengungkapkan kebutuhan anggaran mencapai 40 miliar rupiah. Hal itu bisa saja meningkat setiap tahunnya karena harga tanah yang juga terus naik setiap tahun. Memang sudah lama Mas, itu kajian 2018. Sudah diusulkan ke eksekutif legislatif itu. Tapi karena kebutuhan yang sangat besar anggarannya, sementara belum bisa realisasi. Pangkalan truk sudah besar. Kita akan lihat ya, mulai dari Lingkar, kemudian dulu di Kalidoro juga, ya. Kemudian di sepanjang Pantura, Torokan dan ke arah Batangan juga banyak. Sudah waktunya memang dibuat pangkalan kendaraan barang. Lebih lanjut, Kepala Disu Pati Teguh Widiatmoko mengungkapkan bahwa kepastian kapan mulai realisasi pembangunan belum dapat dipastikan. Ia mengaku masih melihat kondisi anggaran yang ada terlebih dahulu. Sampai saat ini Teguh mengaku pihak DPRD Pati juga sudah mendesak pemerintah Kabupaten Pati untuk segera membangun pangkalan truk di Kabupaten Pati, namun karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar dan kemampuan pemerintah kabupaten belum cukup, maka pembangunan pangkalan truk tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae.
Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh ben seru nang kene ya kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sekira 7.300-an tenaga kesehatan di Kabupaten Pati akan menerima vaksin booster kedua atau vaksin keempat. Sampai saat ini setidaknya sudah 22% lebih tenaga kesehatan di Kabupaten Pati sudah menerima vaksin yang keempat. Dinkes mengaku tidak kesulitan untuk memvaksinasi para tenaga kesehatan. Bagi para tenaga kesehatan saat ini sudah bersiap menerima vaksin booster kedua atau vaksin 4, sekira 7.300-an tenaga kesehatan di Kabupaten Pati nantinya akan menerima vaksin yang keempat ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengaku tidak ada kesulitan untuk dapat memvaksinasi para tenaga kesehatan. Menurutnya para nakes nantinya akan cepat tervaksin seluruhnya. Hingga saat ini setidaknya sudah 22% lebih para nakes sudah tervaksin 4. Meski begitu, ketersediaan vaksin 4 masih menjadi perhatian. Pasalnya seringkali persoalan ketersediaan vaksin ini menjadi permasalahan, namun pihaknya mengaku akan segera mengajukan permintaan jika vaksin 4 habis. Kepala Dinas Kesehatan Pati Dr. Aviani mengaku, pihaknya menjalankan vaksinasi secara serentak dan bersama-sama. Vaksin 1 sampai dengan vaksin 4 kesemuanya menjadi fokus peningkatan angka vaksinasi di Kabupaten Pati. Sasarannya ini kalau kita lihat dari kemarin yang di V2, nakesnya itu ada sekitar 7.300-an. Jadi otomatis ya sekitar segitulah. Harapannya segitu bisa divaksin semua. Targetnya rampung kapan Bu nakes itu sendiri? Secepatnya. Karena nakes saya kira cepat. Kita tidak target 1 bulan harus selesai dulu. Nanti kalau saya target vaksinnya nggak ono juga. Tergantung vaksinnya. Nah juga tapi tetap kita usahakan secepatnya, begitu habis minta gitu. Seperti diketahui saat ini Kabupaten Pati menjadi kabupaten di wilayah ekskarisidenan Pati yang memiliki angka capaian vaksin booster terendah dibanding kabupaten yang lain. Pihaknya meminta kepada semua pihak untuk dapat membantu Dinas Kesehatan untuk sosialisasi dan mempromosikan agar masyarakat sadar dan mau untuk divaksin. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Jembatan Kalibulanan yang berada di Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kendal, yang menghubungkan antara Kecamatan Weleri dengan Kecamatan Ringin Arum, yang dibangun sejak tahun 90-an dan mengalami pergeseran akibat diterjang banjir. Hari ini dimulai pemasangan tiang panjang yang disaksikan oleh Bupati Kendal. Jembatan Kalibulanan Desa Weleri, Kecamatan Weleri yang ambles sejak Februari 2021 dan hanya bisa dilalui kendaraan kecil dan sepeda motor. Hari ini mulai dipasang tiang panjang menggunakan alat berat. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Weleri Ringin Arum Gemuh tersebut sangat vital, sebab untuk akses ke Kecamatan Ringin Arum harus berputar jika tidak ada jembatan tersebut. Bupati Kendal Dikm Ganinduto mengatakan, pembangunan jembatan Kalibulanan dianggarkan melalui dana alokasi khusus dengan nilai sekira 9 miliar rupiah, ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2022 ini. Oke, jadi hari ini kita meninjau pembangunan jembatan. Salah satu ini juga menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Kendal, karena ini tentunya juga akses yang sangat strategis di Kabupaten Kendal, di Kecamatan Weleri, Desa Weleri. Jadi jembatan yang ada di belakang saya ini dibangun tahun 90 dan pada tahun 2021 itu ada kena musibah banjir, sehingga sekarang ada penurunan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilewati. Jadi kemarin kita sempat tutup sementara, dan ini tentunya akses ini dari Kecamatan Weleri sampai ke Gemuh, Cepiring, dan juga Pegandon ini juga sangat strategis untuk masyarakat melintas. Gitu. Jadi alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita sudah anggarkan 8,9 miliar untuk kita bangun kembali jembatannya, dan harapannya ini adalah salah satu upaya kita untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kendal yang belum dibangun maupun yang perlu diperbaiki. Kepala Bidang Dinas Bina Marga dan PUPR Kabupaten Kendal Ragil Hidayat mengatakan, pembangunan jembatan ada perubahan dari sebelumnya. Jembatan lama dengan panjang 40 meter, lebar 6 meter diperpanjang menjadi 50 meter dengan lebar 7 meter, sedangkan model konstruksinya menggunakan baja ringan. Sebelumnya hanya konstruksi jembatan biasa, namun setelah dirubah konstruksi ini mampu menahan beban seberat 70 ton, sehingga truk besar bisa melalui jembatan tersebut. Nantinya di tengah jembatan tidak ada tiang penyangga dan hanya ada di sisi barat dan timur saja. Ya, lebih panjang, jadi 50 meter, Bu. Makanya pondasinya agak ke belakang dari Tadinya berapa? Kalau lebarnya berapa sekarang? 50 meter. 50 meter. Lebarnya 7 meter? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya ini 6. Oh, 6. Panjangnya 50. 50 kayak rangka baja tiba. Sebelumnya pakai baja beton ini, baja. Pakai beton. Pakai rangka yang di atas tuh ya? Iya, rangka baja. Panjangnya sebenarnya berapa? Sekitar 40-an ini. sekarang 50. Sekarang 50. Jadi target bisa dilalui awal tahun. Targetnya berapa bulan ini, Mas? Ini akhir pelaksanaan minggu pertama Desember. Targetnya nanti akhir November sudah bisa dilalui. Akhir November ya. Karena kan ini rangkanya sudah dipesankan fabrikasi, nanti ini tinggal efektif aja, tinggal masang. Ragil menambahkan konstruksi ini lebih tinggi daripada konstruksi jembatan sebelumnya, sehingga jika diterjang banjir tidak akan geser, bahkan akan lebih kokoh. Dengan konstruksi baja ringan nantinya jembatan ini jadi kelas B yang mampu menahan berat beban antara 30 sampai 70 ton. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Memperingati Hari Pramuka yang jatuh tanggal 14 Agustus dan HUT Kemerdekaan RI ke-77, Ikatan Unit Bantu Pertolongan Pramuka atau IKU Baloka SMK Negeri 2 Kendal membagikan 1.000 bendera merah putih untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka, Ikatan Unit Bantu Pertolongan Pramuka Ubaloka SMK Negeri 2 Kendal usai melakukan upacara peringatan Hari Pramuka, sekaligus serah terima Ketua Ubaloka SMK Negeri 2 Kendal, puluhan anggota Pramuka turun ke jalan dengan membagikan 1.000 bendera merah putih. Hal ini sebagai rasa cinta tanah air, sekaligus menumbuh kembangkan rasa nasionalisme pada anggota Pramuka. Bendera diberikan pada pengguna jalan seperti kendaraan roda 2, roda 4 maupun becak. Berbagai ukuran bendera yang dibagikan secara gratis. Ada yang ukuran kecil bisa dipasang di kaca depan mobil dan ukuran tanggung bisa dipasang di spion motor maupun mobil.
Ketua IKU Baloka SMK Negeri 2 Kendal Untung Mujiono mengatakan, kegiatan ini selain memperingati Hari Pramuka sekaligus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, memberikan edukasi para anggota pramuka untuk memupuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme dengan membagikan 1000 bendera di jalan raya. Untuk kegiatan hari ini sekaligus sebagai event karena ini Hari Kemerdekaan, dari pramuka kami membagi souvenir berupa 1000 bendera, berupa bendera yang ditempel di kendaraan bermotor dan juga ketupat merah putih. Ini wujud kepedulian kami dan rasa patriotisme kami sebagai kepramukaan, khususnya di Ambalan SMK Negeri 2 Kendal ini, untuk mengajarkan bagaimana kepada adik-adik kita dan juga kepada masyarakat bahwa nasionalisme itu memang sangat diperlukan. Sehingga dengan wujud seperti ini kami memulai diri untuk bisa dilaksanakan semacam ini. Harapan kami juga nanti tahun demi tahun bisa melaksanakan agenda seperti ini. Sementara itu, pembina gugus depan pramuka SMK Negeri 2 Kendal Nur Hosin mengatakan, bertepatan Hari Pramuka dan HUT RI ke-77, para anggota pramuka bersama IKU Baloka memberikan bendera merah putih di lampu merah purin pada pengguna jalan dengan harapan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Setiap tanggal 13-14 pada bulan Agustus sekaligus merayakan kegiatan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Kami dari Pramuka Pangkalan SMK 2 Kendal bersama IKU Baloka melaksanakan kegiatan pembagian souvenir berupa bendera merah putih untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan kembali rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa kita Indonesia ini. Diharapkan para siswa pramuka tidak hanya melakukan kegiatan kemah baris berbaris, namun juga perlu diajarkan rasa nasionalisme pada negara Republik Indonesia dan menghargai atas perjuangan para pejuang yang rela mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Kodim 0724 Boyolali bersama Polri melakukan aksi unik dan heroik dengan membersihkan patung Monumen Pahlawan Nasional yang berada di Komplek Pekaruntan Kabupaten Boyolali. Salah satu patung Monumen Pahlawan yang menjadi target pembersihan oleh anggota TNI dari Kodim 0724 Boyolali dan Polres Boyolali adalah patung Soekarno yang berada di pintu masuk sisi utara Komplek Pemkab Boyolali. Dengan bantuan truk Skylift milik Pemkab Boyolali, anggota TNI naik dan membersihkan patung proklamator yang terbuat dari tembaga dan memiliki tinggi lebih dari 5 meter. Patung dibersihkan dengan dilap menggunakan kain basah, sedangkan beberapa anggota TNI dan Polri lainnya membersihkan dan menyapu taman yang berada di sekitar patung. Anggota pemadam kebakaran juga didatangkan untuk membantu menyemprotkan air. Dandim dan Kapolres Boyolali yang memimpin langsung giat ini mengatakan, aksi heroik anggota TNI ini sebagai salah satu wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini. Aksi ini juga bertujuan untuk mengingatkan generasi muda masa kini bahwa kemerdekaan tak lepas dari peran pahlawan. Menjelang hari ulang tahun proklamasi ataupun hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 dengan tema Merti Bongso ataupun mengingatkan generasi-generasi muda masa kini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia sudah merdeka 77 tahun dan tentunya tidak lepas dari peran para pahlawan. Oleh karena itu kita perlu untuk kembali mengingatkan, salah satunya melalui kegiatan ini, yaitu internalisasi nilai-nilai perjuangan para pahlawan kepada generasi muda bangsa, agar supaya generasi muda ini bisa mewarisi nilai-nilai para pahlawan, kemudian timbul kesadaran kebangsaan yang kuat dan mengakar sehingga dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih cepat, sebagaimana tema HUT RI ke-77.
Bupati Boyolali yang tengah melintas dan melihat aksi unik dan heroik ini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI dan Polri kepada pemerintah dan bangsa Indonesia pada khususnya. Saya selaku Bupati pemerintah Kabupaten Boyolali menyampaikan terima kasih, apresiasi pada Pak Dandim. Kegiatan pagi hari ini menumbuhkan rasa bersih jiwa kita dan pada akhirnya akan menumbuhkan cinta kita pada bangsa kita tanpa melupakan jasa-jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan negeri ini. Maka terima kasih Pak Dandim, apresiasi kegiatan pagi hari ini yang secara serentak dilaksanakan dan semoga ini semua dapat memberikan pembelajaran pada generasi-generasi muda di Kabupaten Boyolali ini bahwa kita ada karena ada pula jasa-jasa para pahlawan bangsa ini. Selain di Patung Soekarno, pembersihan juga dilakukan di 2 monumen pahlawan nasional lainnya, yakni Patung Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Yani yang masih berada di satu lokasi, serta Taman Makam Pahlawan Ratna Negara Boyolali. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh sahabat kerja